cintaku, ya. Nah, jadi catatan. Klasikal itu apa? Pengorganisasian kelas. Ada gunung-gunung. Justru itulah kekayaannya, ya. Oh iya, penasaran Bunda Novi pengen ngebedah dari saya. Oke teman-teman sudah bisa baca belum? Belum. Iya, kalau yang bisa baca kakak SD ya. Iya. Coba sebutin aja hurufnya yuk satu-satu. K, O, T, A, G, A, R, U, T. Jawabannya adalah Kota Garut ya teman-teman. Kenapa sih hari ini kita ada tulisan Kota Garut? Ada yang tahu nggak sih teman-teman? Nggak tahu. Ya, karena hari ini Bunda Novi sama Bunda Evi mau bahas tentang Kota Garut. Kota Garut itu kota apa sih? Muncul ada kata abdi mah nganggo model klasikal. Adakah model klasikal? Yuk sama-sama kita pahami. Apa sih sesungguhnya yang namanya klasikal, saya? Ya, seperti apa? Nah, kita sama-sama sekarang kita buat sekatannya. Klasikal itu artinya apa? Keseluruhan. Kemudian kita bisa dua arah, ke berbagai arah. Ini bisa. Ini klasikal ya. Dari situ ke sini, dari sini ke situ, dari situ ke situ, itu namanya klasikal. Artinya ke berbagai arah, ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan klasikal, tapi bukan model, kita menggunakan pengorganisasian klasikal, idealnya ada di mana? Nah, kita buat dulu apa sistematikanya. Kalau kita misalkan masuk ke mulai datang anak sampai pulang, ada nggak di situ sistematika? Sistematika bagian-bagian dari pembelajarannya, bukan perencanaannya apa? Dimulai dengan apa? Ujuk-ujuk aja begitu anak tring, ada anak gitu. Nah udah lah tuh. Tentunya ada penyambutan, ada apa lagi? Salim dan salam, salim upami salam. Oh salam dan salam teh benten. Ari ibu mah terang teh salam we. Salah. Ai suka teh salam pamagetna salim istrina. Oke. Ada salam. Ada apa lagi? Baris. Nah, itu namanya apa? Saat misalkan anak datang, kemudian salam dan sebagainya itu namanya apa itu? Nah, yuk kita bagi sekatan-sekatannya. Pertama, hari pembelajaran dalam satu hari berapa menit? Satu hari? 180 menit minimal, misalnya 180 menit. 180 menit berarti berapa jam? 3 jam. Yuk kita buat sekatan. Pertama, ketika anak datang, salaman, kemudian anak bermain di luar, bahkan pagi-pagi ada kegiatan apa? Kegiatan baca ikro, kemudian apa lagi? Ya bermain aja di dalam maupun di luar kelas. Iya, itu sudah masuk pembelajaran belum? Sebetulnya belum ya. Kegiatan namanya itu kegiatan pagi. Ibu, tapi kan cina ibu di situ ada senam dan sebagainya. Boleh. Misalkan senam dimasukkan karena kegiatan pagi. Menjelang anak masuk ke kelas kan, sudah senam, baris masuk gitu kan. Sekatan pertama kegiatan pagi. Kegiatan pagi berapa menit? Berapa? 60. Biasanya anak datang jam berapa? Jam 8. Setengah 8. Kalau anak datang setengah 8 sampai jam 8, udah biarkan anak untuk kegiatan pagi tadi. Berarti kalau anak jam setengah 8 datang, kapan ibu guru datangnya? Harus lebih awal lagi. Mungkin jam 7, mungkin 7:15 gitu ya. Nah, pokoknya sebelum anak datang, bu guru harus sudah ada di sekolah. Nah, mau apa? Ketika anak datang, ada yang menyambut anak,
jangan lupa ibu guru sudah menyediakan apa? Menyiapkan lingkungan main anak. Kita akan menggunakan apa? Mungkin menggunakan model kelompok, mungkin area, mungkin sentra. Itu dipersiapkan sejak anak sebelum datang. Nah, kok mau ayah asesor datang namanya? Asesor datang jam 7, ditinggali. Nah, apa gawean guru-guru? Oh, nyiapkan alat dan bahan, dinilai. Jadi suatu nilai ketika guru-guru menyiapkan alat dan bahan, gitu kan? Kemudian nanti kan anak sambut, ulah sudah ada ibu guru nyambut, ya sudah ayah bebenah dan sebagainya ya. Jadi membagi diri, ada yang di kelas, ada yang di dalam, ya di dalam. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Ketika kegiatan sekatan pertama ya, seberapa menit berarti? 30 menit. Oke, 30 menit berarti setengah jam. Beres. Ibu, abi mah ada apa di tiap hari kegiatan senam, silakan. Ibu, abi mah ada senam hanya waktu-waktu tertentu, tina samun kita hanya sekali saja, silakan. Tapi yang jelas motorik kasar anak di situ tetap harus ada. Ada nanti mana? Baik yang diprogram ku guru maupun yang tidak diprogram. Kalau tidak diprogram, anak-anak berarti ngoprek naon? Alat-alat bermain yang ada di luar, ya. Itu teh untuk menggali potensi kemampuan motorik kasarnya. Itu ideal sekali. Anak kegiatan mana? Ada di kegiatan pagi. Anak usia dini saha anak TK. Anak dengan karakteristik tersendiri. Buat ibu mina teh bangunnya susah, bakal kumaha. Moodnya jelek. Murang maring ka mamahna, alim ka sakola, buah alim ibak, buah alim emam dan sebagainya. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin, karena anak usia dini seperti itu. Kalau moodnya jelek dari rumah, bagaimana cara kita misalkan ngolok budak? Nah, dengan cara-cara seperti itu, bermain misalkan dengan motorik kasarnya, dengan bermain dengan teman-temannya, nanti kekesalan yang dia bawa sejak dari rumah akan dengan sendirinya cair, ya. Kasihkan kegiatan-kegiatan yang kegiatannya itu berupa pemanasan, ya seperti itu. Beres sekatan pertama, kemudian nanti ada sekatan yang akan dinilai lamdina akreditasi. Itu sekatan pertama, bukan yang tadi lamdina akreditasi mah. Sekatan dina akreditasi mah pembukaan, terus inti dan penutup. Itu kalau misalkan kita dalam penilaian akreditasi. Tapi untuk kegiatan sehari-hari ada sekatan yang lain ke orang, ya. Walaupun itu bahkan wajibnya dinilai Pak Asesor teh aya 3. Tapi untuk kita harian, untuk nutur-nutur asesor ya, yang normalnya mana? Kegiatan pagi setengah jam. Kemudian nanti ada sekatan keduanya di mana? Kegiatan kebukaan. Kemudian kegiatan inti pembelajaran. Kemudian kegiatan istirahat dan penutup. Tah eta teh sistematika kegiatan satu hari. Yuk orang bongkar satu-satu ya. Ketika ibu-ibu kita mulai dengan pembukaan awal, kegiatan awal atau pertemuan pagi namanya kegiatan pembukaan ceritanya. Berapa menit itu kegiatan pembukaan? 30 menit. Apa yang ibu-ibu lakukan sebagai seorang guru ketika pembukaan awal, kegiatan awal atau nanti pembukaan? Kan sudah beres tadi berbaris, mungkin sudah olahraga, anak masuk. Nah kemudian kalau misalkan nanti ada cuci tangan, ada salam segala macam itu kan sebelumnya ya. Nah paling mulai anak masuk mengucapkan apa? Salam, udah salam. Kemudian anak duduk secara melingkar. Jangan dulu anak dimasukkan kegiatan kelompok. Kita melakukan kegiatan klasikal dulu. Nah ini yang namanya apa sih kegiatan klasikal? Kegiatan bareng-bareng. Anak melakukannya bersama-sama. Nah kalau kegiatan klasikal itu cocoknya ada di mana? Di pembukaan dan di mana? Di penutup. Nah kita nanti bisa membedakan. Kalau kegiatan-kegiatan inti ya jangan diklasikalkan. Kenapa? Nanti ada sifatnya, ada sifat kegiatan
pembelajaran untuk setiap sekatan. Ketika kita masuk kegiatan awal yang tadi ya, pembukaan, di situ kegiatan-kegiatan yang bentuknya pemanasan. Sok doa, salam, doa. Terus biasanya apa? Ada ikrar. Kapan ikro? Ikro apa terus tadi ya? Jangan ada ikro di pembukaan. Kan itu sudah dari awal tadi pagi-pagi. Nah, udah doa, salam, mungkin ada ikrar, ada nyanyi-nyanyi, ada tepuk-tepuk. Nah, di situ kita mulai mengangkat apa? Tema. Kalau misalkan ibu, kayak olahraga, misalkan di dalam kelas, boleh. Tapi olahraganya yang memungkinkan mobilitas anak, misalkan memungkinkan nggak? Misalkan di dalam kelas. Nah, yang keluar yang tadi di luar, maka orang bisa anak bebas, lari-lari segala macam. Tapi kalau di kelas kita lihat sikonnya, memungkinkan nggak? Sesuaikan dengan tema. Kenapa? Ambil salah satu kegiatan yang memang akan dibahas dari KD yang kita siapkan ya untuk kegiatan motoriknya. Berarti Abi mah panitia kita ngangkat satu tema. Temanya mau apa? Mobil, kendaraan. Kendaraan. Nah, berarti kita akan melakukan gerak motorik kasarnya seputar kendaraan. Buah bari nyanyi, buah bari gerak lagu, buah naik di beca. Lagu tamasya teh kumaha? Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Sambil melakukan gerak tentunya. Mungkin orang pikir gak bosen, nantinya anak-anak semua jadi tukang beca, misalnya ceritanya. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan motorik kasarnya ambil bagian dari KD yang kita persiapkan. Pagi-pagi manuk itu mah bisa kelar, silakan. Setelah misalkan nyanyi-nyanyi, setelah gerak lagu, nah pilih dan pilah KD-KD mana yang cocok untuk di kegiatan klasika, mana yang cocok untuk kegiatan kegiatan-kegiatan kelompok atau individual. Nah, pagi-pagi matos di klasika ke. Nah, udah begitu, tinggal kita sebentar lagi. Seberapa menit itu? 30 menit. Yang tinggal itu waktu sudah berapa menit. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Badai beralih karena kegiatan Inti. Bukan kegiatan kognitif sayangku, kegiatan inti. Berapa menit kegiatan inti? 60. Berapa? Ya. Biasa rata-rata hanya 60 menit atau lebih 1 jam. Apa yang kita lakukan? Ayah nyanak, ya ayahnya hari ini nyanak alat peraga tentang kendaraan. Nah, pinjam saya. Setelah kegiatan klasika beres, nah kita mau masuk apa? Mau masuk karena kegiatan inti. Nah, kegiatan inti diawali dengan apa? Dengan mengenalkan Tema. mengenalkan kendaraan, mengenalkan kendaraan. Mengenalkan Tema. anak-anak mungkin dia tadi tutupan, ngarep naon? Karena penasaran muda. Pokoknya apa itu? Mawates-wates apa ya? Ya pokoknya mau gitu. Pokoknya pokoknya mau surprise. Semuanya ditutupan. Nah, maaf. Anak-anak, sambungkan dulu kegiatan yang kemarin. Namanya apa? Persepsi. Jadi buka yang kemarin. Anak-anak kemarin kita sudah belajar apa ya sayang? Misalkan Bu Guru kemarin kita cerita tentang itu kendaraan di air misalkan ya, perahu dan sebagainya kan itu. Nah, hari ini Bu Guru bawa apa ya? Dibuka. Salabima brakadabra. Tadam! Dibuka. Apa ini sayang? Waduh, mobil apa ini? Mobil
namanya inspirasi awal. Mengenalkan tema. Jangan lupa ketika kita membedah inspirasi awal, gunakan proses saintifik. Kadek, proses saintifik itu sains proses apa? Proses IPA. Proses percobaan. Bukan. Saintifik adalah pendekatan. Nah, bongkar dia inspirasi awal. Saya coba kamu lihat. Maksudnya kita mau mengamati. Coba kamu lihat, coba perhatikan. Nah, apa yang kamu lihat sayang? Anak-anak yang lain boleh jawab. Apa yang kamu lihat ini? Wah, ini bentuknya bentuk mobil bus. Terus apa lagi yang kalian lihat nih? Yang kalian ada rodanya sayang? Mana rodanya? Wih, bagus. Ada berapa rodanya? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Apalagi yang kamu amati? Ada kacanya. Ada kacanya. Mana nih kacanya? Oh, ternyata yang hitam ini kacanya ya sayang. Anak sedang mengamati dan mengungkapkan tanya jawabnya. Tanya jawab dengan guru kan? Nah, tanya jawab. Nah, prosesnya sudah 2. Mengamati dan menanya, dapat kan ya? Terus apa lagi? Masih ada sayang? Masih ada lagi? Ada pintunya. Terus kalau kita lihat ini dibikinnya dari apa ya? Dari kardus, karena ini mobilnya mobil mainan. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Kita mulai ke mengumpulkan informasi. Apa proses saintifik naon wae? Pertama, Mengamati. Kedua, ketiga, keempat, Mengomunikasi. keempat, Menalar. keempat, Menalar. menalar atau mengasosiasi, dan kelima Mengomunikasikan. Oke, kalau yang perlu dicatat ya. Nah, kita maju ke ketiga ya, mengumpulkan informasi. Bagaimana kita misalkan menggali informasi tentang saintifik ini? Tadi kan sudah ditanya jawab sudah, mengamati sudah. Saya mengumpulkan informasi. Ini kan tadi ada yang bilang mobil bus ya. Nah, Bu Guru mau tanya, di mana ini biasa kita melihat atau menemukan bus ini? Di mana ya sayang? Terminal. Mengumpulkan informasi. Di mana sayang? Di jalan raya di mana nih? Di depan rumah juga ada? Enggak. Oh, Di terminal. Orang jalan rumahnya di depan jalan raya mungkin ada ini ada ya. Tapi yang lain dapatnya di mana nih? Melihatnya di mana? Terminal. Di terminal. Aduh. Erna pernah lihat di terminal lihat ada bus? Pernah. Wah, Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, yang Erna lihat kalau misalkan orang naik bus itu banyakan apa sedikitan? Banyakan. Banyakan. Kenapa banyakan? Mengumpulkan informasi. Kenapa banyakan? Karena bisnya Busnya besar. Terus apa lagi? joknya banyak. Oh iya, kursinya banyak untuk banyak orang. Nah, itu sedang mengumpulkan informasi. Di mana, bagaimana, apa? Tanyakan itu ya. Yang 5 itu. Naon wae. Itu tuh sedang mengumpulkan informasi. Saat kita menggali mengasosiasi atau menalar, apa itu mengasosiasi atau menalar? Apa itu? Naon sih? Mengasosiasi atau menalar, apa itu? Mengasosiasi adalah gini sayang. Kita punya anak punya pengetahuan tentang apa ini? Tentang bus. Nah, ternyata kita ingin menambahkan pengetahuan baru, menambahkan sesuatu yang anak belum tahu, sehingga anak nanti mengasosiasi. Apa artinya? Pengetahuan yang dia sudah dapatkan ditambah dengan pengetahuan baru. Boleh. Apa asosiasinya tentang bus? Mungkin kata-katanya begini. Nah, tahukah anak-anak bus ini? Baik, ranjen cari yang anak tidak tahu. Nah, bentuknya udah kelihatan kan ku anak. Yang tidak tahu misalkan. Nah, kalau misalkan nama pengendaranya, boleh dongengkeun. Apa namanya? Nah, tahukah? Cari yang lebih
apa ya, yang lebih menantang lah ya. Ya. Tujuannya. Tujuan. Nah, iya betul, misalkan tujuannya. Tahukah anak-anak, bus ini bisa digunakan untuk kendaraan antar jemput orang tuh dari provinsi ke provinsi, bahkan bisa sampai menyeberangi lautan. Anak-anak tahu nggak? Ada kapal yang besar sekali, yang di dalamnya tuh kapal besar sekali itu bisa memuat truk, bisa muat apa ini? Bis sampai berapa bis masuk ke dalam perahu yang besar. Kenapa? Karena ini mau angkutannya antar pulau. Ya, misalnya dari kita kan ada di Pulau Jawa, misalkan mau ke Sumatera, tapi ke Sumateranya naik bus. Ada sayang. Jadi kita busnya masuk ke perahu, terus nanti perahunya berlayar deh. Berlayar sampai misalkan ke pulau yang kita tuju. Nah, itu namanya mengasosiasi. Jadi pengetahuan anak dasarnya, karena dia melihat, karena dia mengetahui sampai mana, tambah dengan pengetahuan yang kira-kira anak belum tahu, gitu ya. Nah, itu mengasosiasi. Ini bercakap-cakap tentang kendaraannya dapat nggak? Dapat. Karena kita kan ketika kita mengungkapkan tanya jawab, ketika kita mengamati ini dengan tanya jawab anak, ini sudah termasuk bercakap-cakap tentang kendaraan atau bercakap-cakap tentang kendaraan darat atau apa ini? Bus. Silakan. Nah, tidak harus dipisah di RPPH mengamati menanya terlalu Panjang. terlalu terfokus nantinya ya. Padahal kita ingin mengembangkan lebih jauh lagi. Aku lama dikit juga misalkan menanya, nanti bakal dina menanya nabungku mungkin salamar. Ya. Nanti pas palebah mengamati, anak mengamati bebet salamar deui. Engko cenah tong seueuting RPPH teh ya. Walaupun tidak tertulis di RPPH, ya, cukup bagian-bagian tertentunya saja, misalkan bercakap-cakap tentang bus atau kendaraan darat, namanya bus ya. Itu sudah memuat ketika kita praktek proses pembelajaran akan memuat ya. Ingat, setiap kegiatan pembelajaran diawali dengan inspirasi awal tentang mengenalkan tema. Mengenalkan tema, bongkar proses saintifiknya. Nah, itu udah sampai 4 ya. Mengasosiasi atau menalar. Sekarang satu lagi, mengomunikasikan. Bagaimana cara kita mengomunikasikan? Apakah anak-anak disuruh dong menceritakan kembali? Mungkin juga bisa. Tapi dalam hal ini lebih cenderung bukan. Ya, kalau misalkan anak mau menceritakan, misalkan anak-anak, siapa yang menceritakan tentang bus? Mungkin saja. Tapi intinya mengomunikasikan di sini bukan anak disuruh ngadongeng apa yang sudah disampaikan ke ibu guru. Ya, kecuali kalau memang kita ingin anak bisa bisa menceritakan kembali, boleh nanti ya, jangan sekarang. Nah, mengomunikasikan dalam hal ini adalah proses persiapan kan orang ngadongengna dina kegiatan inti, ya. Nah, setelah tema diceritakan dengan proses saintifiknya, baru dikenalkan. Nah, anak-anak sekarang ibu sudah mau mengomunikasikannya. Mau mengomunikasikan dengan menyiapkan alat dan bahan di lidah. Enggak usah. Anak-anak coba amati. Ini teh proses saintifik anak-anak ya. Umur apa saintifiknya? Lupa ibu guru teh artinya. Ya, enggak jadi. Enggak usah disampaikan. Ya. Cukup kita yang tahu saja sebagai seorang guru, prakteknya, prosesnya seperti apa. Begitu kita mau mengomunikasikan, nah baru kan itu kegiatan inti. Anak-anak, kita tadi kan sudah cerita tentang bus ini ya, kendaraan darat. Hari ini sebetulnya tadi kita ceritanya hanya satu kendaraan daratnya nih, baru bus saja. Nah, hari ini Bu Guru sudah menyediakan alat-alat dan bahan-bahan untuk kalian bermain. Nah, di kelompok, kalau mau kelompok, pada saat ini kelompok nak 3 misalkan minimal 3 ya. Di kelompok 1 itu sudah siap. Bukan dadakan misalkan ayeuna pabolit jeung budak, jangan. Sudah disiapkan.
Di kelompok 1, Bu Guru sudah menyediakan misalkan balok-balok. Kalian boleh membangun, boleh bikin mobil-mobilan, bikin truk, atau bahkan kalian boleh bikin terminal, apapun boleh nanti kalian lakukan. Nah, tapi nanti bilang sama Bu Guru, kalian tuh bikin apa ya? Nah, kalau misalkan ayeuna balok-balok kan itu bentuknya bebas, tuh kudu dicontohan, ya. Nah, kecuali kalau misalkan yang memerlukan contoh. Nah, di kelompok itu saya boleh nanti kalian ada yang membuat sesuatu dengan balok-balok. Di kelompok 2 nih, Bu Guru sudah menyediakan kalian untuk apa? Menggambar. Menggambarnya bebas saya. Misalkan Bu Guru, aku mau gambar beca, boleh. Bu Guru, aku mau gambar motor, boleh. Menggambar kendaraan tapi bebas, apapun yang kalian mau bikin nanti boleh bikin di situ. Pokoknya aku nggak mau bikin ular, dah nyambung kan? Aku mau bikin ular, aku mau udah belajar kemarin sama mama gini jadi ular, aku udah bisa kan? Cek budak teh. Nah, kalau gitu, nanti tanya dulu, saya mau bikin ular. Kayak Bu Guru jadi pengen tanya, kalau ular berkendaraan bukan? Tidak, ular juga bisa ditaikkan. Kan aku ngeliat, bahasa Eta ngeliat di film kartun ada ular yang dinaikin sama si Shinchan sama gitu ya. Oh, anaknya melihatnya ke situ. Makanya kalau bakal disalahkan, udah. Orang yang masuk binatang, tanyakan dulu alasannya. Kenapa mau bikin ular? Ular itu binatang apa? Kendaraan apa bukan? Oh, bukan. Kalau ular itu apa? Binatang. Kenapa kok jadi kendaraan? Oh iya juga ya sayang. Ada binatang-binatang yang bisa dipakai jadi kendaraan. Nah, buat budak tengahnya. Bu Guru itu juga pasti kita naik kuda. Hari kuda apa itu? Binatang bisa jadi kendaraan. Bisa. Kade. Pikiran ulah cana naon geus ngorong-ngorong ka budak. Dia punya alasan. Oh boleh sayang, boleh. Oh kalau begitu kendaraan daratnya boleh apa aja dong. Tadi ular karena dia lihat di film kartun ularnya dipakai jadi kendaraan, nggak apa-apa deh. Ular digenggerekeun misalkan jangan. Nah, hindari kata-kata jangan. Biasakan menggunakan kata-kata jangan dengan kata lain, ya. Oh boleh, kenapa? Bu Guru jadi ulang jangan segala macam jangan hilangkan. Boleh. Apa sih alasannya? Kok maunya seperti itu? Nah, selalu tanyakan hal yang lainnya. Beres misalkan anak-anak tadi menggambar. Saya mulai sekarang dengan kurikulum baru atau kurikulum 2013 yang baru, mulai hindari untuk menggunakan LKS yang terpola. Gimana LKS yang terpola? Apa LKS yang terpola? Mewarnai gambar. Kan udah ada polanya. Nggak berat teh ngawarnaan yang ku anjing keluar. Sehingga itu sekolah keluar pindah garis. Kepada guru yang seperti itu. Udah gitu, Nek Sela, air rambut warna hijau. Gimana air rambut warna hijau? Karena aku malah lihat, saya tahu rambut ada yang hijau. Ayah ke rambut hijau? Iya. Ulah kamu baru guru teh sing ngemot, ulah digegeureun. Masa nih mah, warnanya warna merah. Coba lihat rambut kamu hitam. Ele. Masuk ke dunia anak, tanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Dan bahasa Eta aku saya penyanyi dangdut teh warna-warna ini teh. Saya dengan pakai warna teh. Tak Eta, jangan dia. Ayeuna bingung. Suatu saat beureum heja poe, kumaha mun kalieukeun ku budak TK urang. Kok ieu teh aku ngeliat ada yang rambutnya biru. Ada yang rambutnya merah. Tuh, kelingan tuh salah budak teh nya.
melihat dengan matanya bahwa itu teh memang ada. Ulah didenggerekeun, ningali pipinan beueum sanes beureum, hijau. Kenapa? Coba lihat kamu mukanya nih. Lihat kan sangat-sangat. Muka kamu warnanya apa? Kenapa mereka jadi marah? Ada nggak yang warnanya muka itu adanya warnanya biru? Ada. Ketika menuju nonton film kartun dengan Krishna, kan warnanya teh biru. Dia melihat ya. Nah, mengamati yang dimaksud mengamati, apa mengamati? Mengamati itu dengan keseluruhan indera. Mengamati dengan matanya, mengamati dengan ucapan-ucapannya apa yang dia lihat, mengamati dengan perabahan, mengamati dengan lidah. Oh, manis itu dia sedang mengamati. Ini asin, itu juga sama mengamati. Jadi semua inderanya bergerak untuk pengamatannya. Itu saya. Nah, kembali lagi tadi kita menyediakan, sayang di kelompok 2 kita sudah menyediakan alat-alat gambar. Boleh kalian mau gambar apa saja boleh. Nah, apalagi kalau gambarnya tentang kendaraan ya sayang ya. Boleh. Pokoknya aku mau bikin saldo. Boleh. Aku mau bikin beca. Boleh. Apalagi silakan. Pokoknya Bu Guru nanti pengen lihat deh. Kamu bisa apa? Terkedah dicontohan. Kenapa? Itu kan gambar bebas. Yang tadi membangun bebas. Tapi beda lagi kalau misalkan ayeuna yang perlu dicontohan. Nah, misalkan ada kolase. Nah, kolase. Nah, Nana kan nanti gambarnya misalkan ada kolase bebas tanpa ada apa? Tanpa ada pola. Tapi ada juga misalkan sudah tersedia. Kebebasannya di mana? Misalkan kita menggambarkan sesuatu. Tapi kolase dikasih contoh. Boleh. Kenapa? Yang jadi kebebasan anak adalah menempelnya. Boleh menggunakan ranting-ranting, boleh daun, boleh apa saja. Sediakan dengan berbagai macam bahan. Ulah kieu kolase kertas hungkul di situ teh. Makanya jangan bilang kolase kertas, tapi kolase bendanya. Kolase apa? Misalkan kolase mobil bus menggunakan alat dan bahan-bahan yang ada. Boleh kita menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Kenapa? Karena setiap pembelajaran baik kurikulum lama maupun kurikulum yang terbaru yang sekarang harus mulai dengan konteks lingkungan. Apa itu konteks lingkungan? Alat dan bahannya dicari dari yang terdekat dengan sekolah kita. Lamun orang kota, taruhlah di sini nih, TK Al-Wasilah. Konteks lingkungannya berada di mana ini? Perkotaan. Orang kota gaduhun naon? Gaduhun naon? Yang bisa dibuatkan alat dan bahan. Ayo neng itu, neng kota. Al-Wasilah. Kira-kira kalau konteks lingkungan untuk Al-Wasilah kita menggunakan apa? Barang-barang bekas. Kenapa? Sayangnya di kota. Ya, ada bekas ciki, kemudian ada bekas botol-botol minuman, kotak-kotak makanan, apapun itu adalah konteks lingkungan orang perkotaan. Nah, tuh kudu aya lompatan milarian ke si laut. Nah, jauh. Tapi kalau suatu saat memang kita punya, suatu saat kita berangkat ke sana, kenapa tidak? Tapi untuk harian jangan yang real-real saja deh, gitu ya. Nah, ini untuk orang perkotaan biasanya kita menggunakan barang-barang atau media-media atau apapun bekas-bekas ya seperti itu. Nah, kalau konteks lingkungnya beda lagi dengan ini, dengan Ibu. Nah, dengan Ibu siapa nih? Teman saya nih, Bu Sumi. Itu adanya di mana Bu Sumi? Saya pernah sana. Nanjak, mudun, pedesaan indah sekali di situ. Ada sawah-sawah, ada kebun-kebun, kekayaan lingkungan alam luar biasa. Musuhnya mah terkena nggak modal, tadi kan nggak modal, menang mulungannya. Nah, terkena nggak modal. Ada daun-daun kering, tinggal ngambil. Ada daun-daun basah, tinggal ngambil. Ayak mih-mihan, langsung kepikiran, rek babasuan, rek kenyang-kenyangan. Ayak tangkal, nanti teh tangkal mau sepatu, ada mah guminyakan, kayak senal resepun anyang-anyangan. Saya kemarin lihat loh, Bu Sumi menyediakan alat dan bahan tina daun singkong, tina batang singkong.
singkong, dia nanti mau praktek ibu wali dongeng kenapa? Pokoknya kita akan surprise ya dengan itu. Iya, tapi wayang-wayangannya yang nggak sulit dilakukan oleh anak. Kan ayah wayang-wayangan anu tina singkong, lu melingannya menanti hararese. Pikirkan kembali itu buat anak apa buat guru? Kalau buat guru cukup dia, kalau yang susah ya cukup untuk alat peraga guru. Tapi untuk anak-anak buatkan disalin yang bisa dilakukan sama anak. Nah tadi saya tidak tahu nanti Bu Sumi mau menampilkan apakah itu alat peraga untuk guru atau misalkan untuk anak ya, praktek untuk anak. Nanti ya. Jadi mau dibuka. Ini hasilnya apa? Disesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Itu namanya pembelajaran dengan menggunakan konteks lingkungan. Beres. Di kelompok mana tadi menggambar? Di kelompok sebelah sana apa nih? Boleh misalkan membuat mainan dengan alat-alat dan bahan yang ada, ya. Membentuk apa? Membentuk kendaraan dengan berbagai macam bahan. Ibu-ibu menyediakan bahan mentah di situ. Ada kardus-kardus odol misalkan ya. Ada juga misalkan bahan-bahan alamnya. Sok broken di situ. Nah, mungkin ada kertas, mungkin juga. Sok bisa seueur-seueur. Nah, di sini di kelompok 3, Bu Guru sudah menyediakan alat-alat, bahan-bahan. Boleh kalian gunting, boleh kalian robek-robek. Yang ini membentuk nanti kreasi ya, bikin apa. Saya ini untuk kalau kelompok modelnya, berarti anak ada 3 perputaran di sana. Semua anak nanti akan berkeliling mencoba. Mungkin alatnya yang kita pindah-pindahkan atau mungkin anaknya. Sebetulnya kalau misalkan kelompok yang sesungguhnya anak yang harus berputar, ya alat dan bahannya di situ. Tapi orang ulah bedegong Ibu Guru. Misalkan nggak mau ini kan kursi-kursi punya aku nggak mau di sini duduknya. Suka ada yang begitu? Iya, ada. Aku nggak pengen yang kuning yang ini. Atau itu juga ada yang kuning nggak mau dan yang punya aku punya aku didudukin sama orang lain nggak mau. Nah mungkin Billy ngajaga seperti itu kalau memang tidak terbiasa. Tapi untuk membiasakan sesuatu harus dimulai sejak awal. Ketika anak baru masuk, nah itu dikenalkan sudah terbiasa. Tapi lamun dibiasakan di ayeuna bakal terjadi ya saya biasa dengan ya. Sok sah-sah saja. Nah kan kita punya 1 jam. Mungkin wae anu saparapat jam terus di aku kurang tadi cerita-cerita dan sebagainya ya, mengkondisikan teman segala macam. Tinggal 15 ada berapa? 34 menit. Berarti ada di situ ada bisa dibuat 3 kan? Iya. 3 putaran waktu. Jadi putaran waktunya 45 menit dibagi 3 berapa? 15 menit. Berarti 1 putaran 15 menit. Putaran pertama, anak di situ. Nah, beres. Putaran kedua, anak diputar, gitu kan? Ganti. Yang tadinya nyusun balok, ganti jadi menggambar, yang menggambar jadi membuat kreasi, yang buat kreasi balik lagi membuat gambar. Putaran kedua, putaran ketiga, jadi semua anak kebagian. Kecuali, nah ini yang kecualinya, fleksibelnya seperti ini. Bu, udah tidak aling-aling, nggak berdirinya, kalau ngoprek begitunya, aling kumaha, kan cina kedati lu berputar, pasan tong, kedang ngalih. Jangan sayang, kenapa? Kita menimbang bahwa anak memang punya bakat dan minat tersendiri. Dia tidak mau kegewe kayak didinya yang ngoprek dina alat-alat mainan karena dia sedang mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, kalau ini bentuknya misalkan kita menggunakan model proyek ya, dia sedang mengerjakan proyek itu. Ya, proyeknya proyek apa? Kalau misalkan kurikulumnya Anda sekali. Terima kasih. Selamat datang di TK Awasila Al Mustadedia. Bersama ada yang tahu bunda siapa ini? Bunda, Pintar sekali. Tahu anak siapa? belum tahu Bunda. Ini berarti tepuk hebat buat semuanya. Tepuk hebat. Oh iya, penasaran Bunda Novi pengen membeda dari saya. Oke teman-teman sudah bisa baca belum? Belum. Iya, kalau yang bisa baca kakak SD ya. Iya. Coba sebutin aja hurufnya yuk satu-satu. K, O, T,
G A R U T. Jawabannya adalah Kota Garut ya teman-teman. Kenapa sih hari ini kita ada tulisan Kota Garut? Ada yang tahu nggak sih teman-teman? Nggak tahu. Ya, karena hari ini Bunda Novi sama Bunda Evi mau bahas tentang Kota Garut. Kota Garut itu kota apa sih? Ya, ada yang tahu ini apa kotanya? Coba. Odong-odong. Odong-odong. Betul odong-odong? Kata Mama aku odong-odong. Odong-odong. Itu masa nagar, Bu Guru. Kalau ada temennya nih, tiba-tiba ada yang berceceran ngambil-ngambil kemudian gimana misalkan berceceran kayak gitu, harus gimana ya? Kasih tahu atau Bu Guru, kasih tahu aja temannya. Boleh? Teman-teman nanti harus saling kasih tahu. Nah itu semua adalah ulang ngobrol yang kedua. Jangan anak-anak, jangan dibuang ya ini bekasnya. Jangan dibuang. Jangan, awas jangan dibawa ini, nggak boleh. Taruh lagi tempatnya, nggak boleh, jangan. Mungkin mah itu dibawa. Dibawa terus sepeda baru nggak mau sih hilang, murahnya kamu mau bilang. Nah, hatur nuhun ka Bu Hajah Uka anu tos maoskeun karam ilahi. Mudah-mudahan mantena di paparinan kesehatan sareng kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo nomor anu katilu panginten mece nyangkolong kana waktos ibu-ibunya sadayana langsung wae ibu pangintennya penyampaian. Udah manyaho di naon, udah leutik moal ngartieun. Kadang-kadang kita lupa anak usia dini itu dengan segala macam karakteristiknya, ya, dengan dunianya. Dunia anak usia dini itu berbeda sekali dengan dunia kita orang dewasa, ya. Nah, jadi ketika anak melakukan sesuatu, dia punya masalah sesuatu, jangan